Uh, Aduh. Semalaman saya berusaha mencari penyakit yang ada di PC ini dan ternyata kerusakannya di luar dugaan saya, Bre. Ya, hari ini saya pengen sharing aja. Jadi ceritanya ini PC ini adalah PC upgrade. Jadi saya untuk testbed yang biasanya saya pakai ngetes SSD, GPU dan segala macam itu, saya upgrade pakai ini semua. Masalah PC-nya apa, speknya apa, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi hari ini saya mau ngebahas tentang masalah yang saya hadapi dengan PC ini. Jadi di saat awal dirakit itu baik-baik aja, udah bisa dipakai ngetes beberapa kali dan fine-fine aja lah, intinya tidak ada permasalahan. Nah, terus saya jadi keinget masalah beberapa waktu lalu, pasti belum lupa dong masalah ada prosesor Ryzen yang kebakar X3D gitu ya. Kebetulan yang terpasang di sini X3D, walaupun menggunakan motherboard yang bukan motherboard yang bermasalah. Tapi saya udah sempat ngobrol sama AMD dan AMD bilang disarankan untuk update BIOS. Walaupun kita bukan pengguna motherboard yang terbakar kemarin ya, tapi disarankan update BIOS dan jangan BIOS yang beta. Akhirnya ya udah, saya nurut sama mereka. Saya update lah BIOS-nya ke versi yang terbaru. Jadi awalnya itu BIOS yang bawaannya ini adalah bukan BIOS yang original awal, tapi yang versi keduanya. Jadi saya langsung update yang terbaru, nyala normal semuanya. Tinggal permasalahannya adalah ternyata XMP-nya nggak mau jalan. Jadi RAM yang terpasang di sini ini adalah RAM yang XMP, bukan Expo. Nah, saya berpikir mungkin dengan update terbaru harus pakai RAM yang Expo. Akhirnya saya cobain pakai RAM yang lain. Ini RAM-nya Expo juga, XMP juga, dan ini di awal ngerakit ini, PC ini udah pernah saya pasang. Jadi dua-duanya RAM ini udah pernah saya pasang dan tidak ada masalah sama sekali. Tapi ternyata kemarin dibalikin ke ini RAM-nya dipasang, ternyata bermasalah, Bre. Expo-nya nggak mau jalan, XMP-nya nggak mau jalan. Jadi kadang nge-crash langsung, kadang bisa masuk ke Windows, habis itu nge-crash. Jadi saya berpikir bahwa memang ada sesuatu dengan RAM-nya. Ditambah lagi beberapa kali kalau dia nge-crash, itu kadang nggak mau masuk ke BIOS lagi. Jadi di debug LED-nya itu stuck di angka 15, yang berarti kalau di ASRock ini sesuatu tentang memorinya lah ya. Jadi akhirnya saya berkutat tentang memori, terus akhirnya sempat tanpa Expo, tanpa XMP, jalan default, semuanya bisa jalan normal. Tapi nggak lama kemudian ternyata di Windows crash juga, walaupun tanpa XMP dan Expo. Ini pokoknya udah pusing banget deh. Sampai akhirnya udahlah seperti biasa troubleshooting kan, copot RAM-nya satu, sisain satu, nggak usah pakai XMP, XMP-an, nggak usah pakai Expo-an. Awalnya bisa lancar lagi, sampai akhirnya nge-crash lagi, Bre. Nggak cuma gamer konsol yang bisa pamer controller canggih, PC juga ada. Cek nih, ROG Raikiri ngasih kita dua ekstra customizable button di bagian belakang, left and right trigger button yang bisa disetting untuk short atau full range dengan dead zone customization. Memiliki built-in ISS DAC untuk kualitas audio premium, serta banyak setting customization lainnya. Nggak cuma untuk PC atau laptop, ROG Raikiri juga kompatibel dengan next gen Xbox console. Nah, dari awal nge-crash itu, di situ debug LED-nya 15 terus. Jadi saya selalu berkutat bahwa ini adalah tentang memori, bukan hal yang lain. Sampai akhirnya setelah kesekian kalinya, nggak tahu saya nggak ngitung berapa kalinya nge-crash gitu ya, Windows-nya juga sampai error, itu debug LED-nya ganti jadi 00. Nah, 00 ini ya memang ada macam-macam sih, tapi salah satunya adalah memori juga iya, tapi kemungkinan CPU-nya juga iya. Nah, yang masalah CPU ini adalah sesuatu yang lebih rumit lagi, karena kalau kita bicara CPU itu ternyata bisa jadi memang CPU-nya yang bermasalah, bisa jadi motherboard-nya yang bermasalah, atau bisa aja BIOS-nya yang bermasalah dalam mendeteksi hardware yang ada di sini. Atau bisa juga supply listriknya yang bermasalah. Mana yang terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Karena saya nggak punya spare CPU, saya nggak punya spare motherboard. Yang saya punya hanyalah spare power supply. Oh, sorry. Sebelum tadi berubah debugnya itu ya, dalam proses dia nge-crash berkali-kali itu saya sudah berulang kali melakukan flashback BIOS. Rollback. Jadi dari BIOS terbaru saya rollback ke belakang, sampai ke BIOS originalnya dan semuanya nge-crash. Jadi prosesnya bener-bener lama sekali untuk saya mencari solusi PC yang bermasalah ini. Sampai akhirnya muncul kode 00 tadi, dimana kalau dia masalah memori, saya udah nggak bisa apa-apa lagi karena udah nggak ada RAM yang bisa dipasang di situ. Tapi kalau soal CPU, ya sekali lagi, saya nggak punya CPU cadangan, saya nggak punya motherboard cadangan, yang saya punya cuma power supply cadangan. Tapi di sini saya nggak berpikir bahwa power supply-nya bakal bermasalah. Secara
sebelumnya baik-baik saja dan dari awal error itu errornya adalah memori, bukan yang lain gitu ya. Dan itu terjadi tepat setelah saya update BIOS. Jadi nge-crash-nya itu tepat setelah saya update BIOS. Jadi otomatis yang ada di pikiran saya, nggak mungkin lah kalau kerusakan hardware gitu ya, pasti tentang software. Tapi begitu di rollback beberapa kali kok masih tetap ada aja. Apa ini jadi masalah? Sampai akhirnya tinggal satu langkah yang bisa saya lakukan. Karena yang lain-lain saya nggak ada part penggantinya, akhirnya saya ganti power supply-nya. Di sini sebelumnya saya pakai Corsair RM1000X. Dan ya karena ini power supply mahal ya, saya juga nggak berpikir bahwa dia bakal rusak gitu kan. Terus akhirnya saya ganti, ini pakai Hydro G Pro 850 watt. Dan ternyata, begitu ganti power supply, sehat dong. XMP, Expo, apapun itu di sini, semuanya bisa jalan normal. Dan saat ganti power supply itu, posisinya BIOS masih BIOS original awal. Terus saya update ke BIOS terbaru, dan lancar-lancar saja, nggak ada masalah. Jadi ternyata, kerusakan power supply ini bisa menyebabkan pembacaan RAM-nya jadi ngaco. Dan kalau diterusin, dia akan merembet lagi sampai pembacaan CPU-nya yang ngaco. Nah, di sini saya dapat beberapa pelajaran baru sih. Yang pasti bahwa ngerakit PC kayak gini, troubleshoot atau PC error dan segala macam untuk para PC builder nih ya, itu adalah 100% kemungkinannya akan kamu hadapi. Entah besok, entah lusa, entah kapan, tapi pasti akan terjadi dan kamu mau nggak mau harus berhadapan dengan ini atau ya tukang servis yang akan menghadapi. Dan ini saya pengen nyambungin sedikit walaupun agak out of topic. Jadi di DM Instagramnya Tech and Tips itu banyak sekali teman-teman yang nanya soal troubleshoot PC. Dan di situ hampir nggak pernah dibalas. Yang pertama memang karena jarang online di IG. Dan yang kedua adalah ini tadi. Bahkan untuk PC yang saya hadapi aja, untuk bisa menemukan satu masalahnya, saya habis waktu semalaman dan itu saya melakukan banyak hal. Seandainya ini adalah PC orang yang dititipin ke saya, bayarnya mahal bre. Karena effortnya luar biasa. Dan kerusakan yang terjadi juga bisa di mana aja. Jadi kalau kamu nanya ke saya, ini PC saya error seperti apa, solusinya kira-kira bagaimana, saya nggak bisa jawab. Karena saya harus pegang sendiri, saya harus ngetes satu-satu. CPU dicopot, motherboardnya dibongkar, RAM diganti, power supply diganti, dan kita cari tahu mana yang bermasalah. Dan kalau kamu nanya ke forum, ya akan banyak yang jawab dan semuanya akan menjawab nyebutin satu-satu tadi. Coba RAM-nya dibeginikan, coba power supply dibeginikan, hard disk dibeginikan. Akan muncul semua jawaban. Dan kalau saya berusaha untuk ngasih solusi dengan cara seperti itu, ya tidak akan membantu. Karena ujung-ujungnya kamu harus bongkar sendiri, ganti pakai part lain. Dan kemungkinan di rumah kamu nggak ada part untuk ngetes barang yang bermasalah tadi. Termasuk satu pelajaran paling penting hari ini adalah barang mahal. Ini power supply harganya berapa? 3 juta lebih, 3,7an kalau nggak salah tadi saya ngecek. Bukan berarti nggak mungkin rusak. Garansinya panjang, itu berarti pabriknya tahu bahwa barangnya kemungkinan akan rusak, tapi dijamin. Selama 10 tahun, kalau barang itu sampai rusak, bakal dituker. Jadi, sepertinya ya sudah, waktunya si Corsair RM1000X ini saya tuker pakai power supply yang baru. Klaim garansi, bre. Jadi, kalau kamu menghadapi masalah PC kayak gini, ya taulah bahwa orang yang terbiasa berkutat dengan PC aja, bakal sering pusing ngadepin PC yang error. Apalagi yang belum pernah sama sekali. Kita ketemu lagi di video yang lain.